balik lagi ke pembahasan atau diskusi selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan penunjang tentang immunoassay. Ya, immunoassay yang berkaitan dengan hepatitis B akut. Oke. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang pemeriksaan penunjang dasar, terdiri dari darah lengkap, kemudian dari feses rutin, urin rutin, prothrombin time, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan penunjang tentang khusus untuk immunoassay, karena memang di sini adalah hal-hal yang untuk menegakkan diagnosa dari hepatitis B. Gitu. Nah, immunoassay yang pertama kali yang akan kita notice itu adalah HBsAg. Jadi HBsAg itu adalah sebuah antigen. Antigen yang dimana kita anggap itu adalah sebuah musuh. Beda lagi dengan antibody ya. Antibody itu rata-rata bentuknya kayak gini, kayak huruf Y, dan ini sebagai tanda kutip teman, yang mana dapat membantu untuk menghilangkan infeksi di dalam tubuh kita. Oke, sedangkan HBsAg adalah antigen. Ingat aja, Ag itu antigen, sedangkan AB adalah antibody. Ya. Nah, HBsAg itu kalau kita periksa HBsAg-nya positif atau disertai dengan IgM anti HBC, HBsAg itu terdiri, S-nya itu surface ya. Surface, dan C ini core. Gitu. Jadi struktur dari virus itu sendiri ada yang ada antigen permukaan, ada antigen di dalam. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya HBsAg-nya positif, itu menandakan bahwasanya dia mengalami atau terdiagnosa hepatitis B infection. Nah, untuk menentukan akut atau tidak, atau kronis kalau saya bilang, akut atau kronis itu dari anti HBC, atau untuk menentukan antibodinya. Antibodinya IgM atau IgG gitu. Kalau misalnya nanti antibodinya IgM-nya positif, itu akut. Kalau IgG itu kronis. Jadi salah satu ya, nggak bisa dua-duanya. Nah, jadi ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari buku Harrison, bahwasanya mengenai tentang titer HBsAg. Jadi titer HBsAg itu ada sebuah korelasi atau inverse correlation. Inverse correlation adalah korelasi terbalik, yang maksudnya gini. Kalau titernya tinggi, itu menandakan bahwasannya saya akan mulai dari paling kanan dulu. Kalau misalnya titernya sangat rendah, itu menandakan bahwasanya pasiennya dengan hepatitis fulminan akut, yang artinya sudah parah atau sudah berat. Kalau misalnya titernya rendah, itu pasiennya mengalami kronik hepatitis B. Dan kalau misalnya titernya tinggi itu bukan berarti semakin parah. Maka dari itu ini disebut dengan inverse correlation. Inverse itu terbalik. Jadi bukan semakin tinggi semakin parah, tapi semakin tinggi semakin baik. Kenapa? Karena kalau kita bahas dulu tinggi. Kalau misalnya tinggi, itu biasanya pasien dengan imunosupresan atau imunnya nggak bagus. Gitu. Jadi masih dalam golongan hepatitis B akut. Kenapa seperti itu? Karena HBsAg ini dia bisa terdeteksi akibat adanya perlengketan dari antigen dan sel imun kita. Nah, jadi kalau misalnya sel imun kita
semakin banyak terdeteksi di dalam darah, artinya sel imun kita juga banyak. Sebaliknya, kalau misalnya sel imunnya mengikat antigen hepatitis B dan titernya sedikit, itu menandakan bahwasanya heparnya sudah berat atau sudah parah. Karena pada dasarnya sel imun kita ini sebagian besar akan diproduksi sel imun ini termasuk antibodi ya. Jadi sel antibodi ini akan diproduksi oleh hepar. Jadi kalau misalnya heparnya juga rusak, antibodi juga akan berkurang gitu. Ini nice to know aja gitu. Nah, kita bisa, ini nice to know juga, ini ada beberapa informasi. Jadi apakah hepar pasien tersebut itu masih sehat atau enggak? Nah, pada dasarnya titer dari HBsAg itu yang tadi saya bilang, antibodi mengikat antigen, antibodi ini diproduksi di hepar. Jadi pertanyaannya, apakah heparnya masih sehat gitu? Pada dasarnya titer seperti HBsAg dan lain-lain diproduksi di hepar. Jadi kalau misalnya menentukan heparnya masih sehat atau enggak, berarti dari titernya gitu. Kalau misalnya titernya tinggi, berarti dia sehat. Kalau titernya rendah, itu berarti udah tidak sehat gitu ya. Karena memang pada dasarnya antibodi ini dihasilkan dari hepar gitu ya. Itu adalah marker-marker dari HBsAg. Ini saya baru menjelaskan HBsAg sama IgM untuk menentukan dia akut atau kronis gitu. Jadi ada dua ya. Jadi HBsAg untuk menentukan dia terinfeksi hepatitis B atau enggak, kemudian IgM anti HBc untuk menentukan akut atau kronis gitu. Nah, markernya itu selain marker HBsAg, selain marker dari anti HBc, itu ada beberapa marker yang lain seperti HBeAg. Nah, HBeAg ini adalah E-nya itu envelope ataupun sampulnya. Jadi ini virus, ini DNA-nya, ini sampulnya envelope. Ini DNA gitu. Kemudian yang core itu tadi di ini. Sedangkan surface di sini. Jadi surface itu untuk HBsAg, ini untuk HBc, ini untuk HBeAg, ini untuk HBV DNA. Jadi setiap struktur dari virus itu akan dikenali dari pemeriksaan immunoassay. Nah, HBeAg itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk melihat tingkat infeksi pada infectivity. Jadi untuk melihat apakah pasiennya infeksius atau enggak gitu. Jadi untuk melihat itu sih, cuman untuk melihat dia daya tularnya tinggi atau enggak gitu. Kalau misalnya rendah, berarti daya tularnya rendah juga gitu. Hanya itu aja kalau HBeAg sih, cuman untuk menentukan informasi apakah dia infeksius atau enggak, itu aja. Sedangkan kalau misalnya HBV DNA itu untuk melihat ini sebetulnya sama-sama HBeAg untuk melihat tingkat infeksiusnya. Dia infeksius atau enggak gitu. Tapi lebih sensitif itu adalah HBV DNA dibandingkan HBeAg. Selain kan untuk menentukan tingkat infeksius pada HBV DNA, marker ini dia dapat untuk menentukan terapi gitu. Jadi bisa dari terapi juga. Nah, kita sambung. Ini tadi ini sudah saya bahas tentang IgM anti HBc, bahwasanya kalau misalnya IgM positif berarti akut. Kalau misalnya IgG positif dia kronis ya. Jadi harus salah satu
ada beberapa positif palsu pada pemeriksaan IgM ataupun anti HBC. Jadi kalau misalnya IgM anti HBC-nya positif, sedangkan dia punya RF atau rheumatoid factor yang tinggi, itu bisa jadi IgM-nya jadi positif. Sehingga disimpulkan ini adalah positif palsu. Jadi harus kita tanyakan lagi para pasien, apakah pasien memiliki riwayat penyakit tertentu. Gitu, seperti ada nggak riwayat penyakit rematik atau yang lain. Gitu. Kemudian positif palsu itu bisa disebabkan ketika pasiennya udah Hep B kronis. Hep B kronis itu biasanya tidak menimbulkan gejala, tidak ada menunjukkan gejala apa-apa. Ya. Kemudian pasien hepatitis kronis itu dapat timbul lagi jadi akut. Nah, kemudian pada pemeriksaan immunoassay dijumpai IgM anti HBC-nya positif. Sehingga disimpulkan salah kaprah bahwasanya pasien ini Hep B akut. Padahal dia punya riwayat pernah Hep B akut sebelumnya gitu. Oke. Yang marker tadi HbAg sudah, kemudian IgM anti HBC sudah untuk menentukan akut dan kronis, kemudian HBV-DNA juga sudah. Ya. Jadi tambahan sedikit, HBV-DNA dan HbAg itu sebagai informasi seberapa besar tingkat replikasi virus di dalam tubuh. Sehingga kalau misalnya tinggi, maka replikasinya juga tinggi sehingga dapat menularkan dengan mudah. Karena kan semakin banyak virusnya, jadi gampang kita terkena virus yang berlebihan yang ada di dalam tubuh pasien tersebut gitu. Nah, kemudian kita lanjut tentang HBV-DNA ya, yang saya bilang tadi. HBV-DNA itu bisa diperiksa melalui metode PCR based assay, yang dimana HBV-DNA itu dapat dihitung. Nah, kalau misalnya HBV-DNA-nya didapatkan di antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 internasional unit per mililiter, itu menjadi ambang batas bahwasanya ada kerusakan hepar dan tingkat infeksiusnya jadi tinggi. Jadi nilainya segini gitu. Nah, dari itu HBV-DNA itu bisa dinilai secara kuantitas. Dan kalau misalnya sudah diperiksa, kita bisa dapat menentukan pemberian antiviralnya itu apa gitu. Nah, kemudian pada HBV-DNA ini juga bisa untuk menilai prognosa. Ya, pada pasien dengan hepatitis B kronis dengan kadar HBV-DNA yang semakin lama semakin meningkat, akan membuat pasien tersebut memiliki risiko untuk sirosis atau hepatik dekompensata dan HCC. Ya, jadi hepatocellular carcinoma ataupun keganasan pada hepar. Gitu. Jadi HBV-DNA itu semakin tinggi dia, semakin ganas atau semakin prognosanya semakin jelek. Gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.